Siapapun yang menyimak reading ini dan resonate dengan keadaan yang terjadi, maka dia sedang dicintai secara mendalam. Karena orang yang berdiling denganmu saat ini akhirnya memahami arti kehadiranmu dalam hidupnya. Rasa cintanya padamu begitu dalam bahkan terasa menyakitkan. Mengapa cinta yang mendalam yang dirasakannya terasa menyakitkan? Karena kesadaran tentang cinta yang tulus ternyata tumbuh melalui pengorbanan. Banyaknya pengorbanan yang telah kamu lakukan untuk pertumbuhan jiwa dan kejernihan hatimu bisa dirasakannya. Orang yang berdiling denganmu ini juga melakukan banyak pengorbanan dalam hidup yang akhirnya menyadarkan tentang cinta yang tulus. Apalagi jika dia pernah mengalami perpisahan dengan seseorang atau berasal dari keluarga yang berantakan. Setelah mengenal dan jatuh cinta mendalam padamu, luka yang dirasakannya perlahan memudar dan sembuh. Cinta yang dirasakan orang yang sedang kamu pikirkan ini adalah cinta yang dewasa, di mana semua indera, pikiran, tubuh dan juga jiwanya bisa merasakan arti jatuh cinta yang sesungguhnya. Kamu mungkin sering bertanya mengapa orang ini bisa sampai mencintaimu begitu mendalam, padahal kamu merasa dirimu biasa saja. Dalam pandangannya, kamu memang sedang menjalani peran kehidupan seperti orang lain pada umumnya. Tetapi kamu berbeda. Kamu terasa sangat manusiawi, tidak ada yang kamu lebih-lebihkan. Jika sedang sakit, kamu mengakui kesakitanmu lalu mencari jalan kesembuhan. Saat kamu tidak menyukai sesuatu atau seseorang, kamu memilih menjauh, tidak memilih membenci. Saat kamu harus menghadapi ujian hidup, kamu menjalaninya apa adanya sambil mencari jalan keluar dengan cara yang benar. Tindakanmu tidak seperti orang-orang yang berlagak seperti orang pintar seakan bisa menyulap seseorang. Kamu hanya menjadi dirimu yang murni. Tetapi kemurnian itulah yang mampu men-trigger pasanganmu kembali menjadi dirinya yang murni. Tidak ada unsur paksaan dari energimu yang mengikuti ego ingin mencapai puncak dunia. Dari sini bisa diketahui sebelum mengenal kamu, orang yang berdiling denganmu ini hidup dalam ambisi atau disetir oleh ambisi orang lain. Orang yang mencintaimu ini bisa merasakan kejujuran hatimu, kekuatan hatimu untuk tetap menjadi orang baik setelah mengalami cobaan hidup, tidak bisa dibohongi. Walaupun orang lain menyakitimu, kamu tetap memilih menjadi orang baik. Begitu juga dalam menunjukkan keberanian. Keberanian yang kamu perlihatkan adalah keberanian sebenarnya, karena kamu berani mengambil keputusan berat yaitu tetap menjadi baik dan memaksa dirimu menjauhi konflik. Di saat kebanyakan manusia akan memilih membalas dendam demi memberi makan ego, kamu memilih diam dan tetap tenang walaupun hatimu berontak. Ketenangan itu tentu sudah melalui berbagai macam tempaan kehidupan yang menunjukkan jiwamu sudah teruji. Kamu sudah sampai di fase mengakui semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kamu yang menyimak seorang wanita, energi feminin yang berempati, membuat penilaian di luar ranah rasionalitas dan mudah untuk tenang, adalah kekuatan alami yang kamu kuasai. Dan jika kamu yang menyimak seorang pria, energi maskulin yang mampu berpikir secara rasional dan logis, berpikir jernih, berpikir kreatif dan memecahkan masalah, adalah kekuatan alamimu. Kekuatan itu bisa menjinakkan hati banyak orang, seperti yang terjadi pada orang yang mencintaimu ini. Dia tidak bisa lari dari semua kenyataan yang menyadarkan betapa sukanya dia padamu. Apapun yang kamu lakukan atau apa saja yang kamu katakan seolah merasuki relung hati dan pikirannya. Beberapa kali dia sempat menyangkal perasaannya sendiri dengan berbagai alasan, tetapi selalu saja kembali lagi padamu, sampai akhirnya dia tidak bisa lagi mengingkari perasaan cintanya, apalagi cinta yang dirasakannya tumbuh dari pemahaman yang tinggi, spiritual. Itu sebabnya rasa cinta ini terasa lebih indah dan sakral sekaligus menyakitkan. Sepertinya rasa sakit yang ada disebabkan belum adanya penyatuan. Sama halnya seperti seseorang yang sedang sakit parah tetapi obat yang paling ampuh belum sampai. Dan semakin dalam merasakan ketertarikan padamu, dia tidak bisa lagi menemukan alasan mengapa dia bisa jatuh cinta padamu. Yang bisa dipahaminya hanyalah jiwanya merasa telah menemukan bagian dirinya yang hilang.
Di tahap ini semua alasan atau syarat untuk jatuh cinta telah hancur. Sekali lagi terbaca bagaimana bisa cinta mendalam ini tumbuh, saat orang yang berdiling denganmu ini membutuhkan kasih sayang yang penuh empati. Kamu datang menunjukkan hal itu, sikapmu pada orang lain, kekuatan jiwamu dalam menghadapi kehidupan ini, dan kejujuran hatimu yang tampak dari paras dan sikapmu mampu meluluhkan hatinya. Jika orang yang mencintaimu ini orang lama, misalnya teman lama, maka perkembangan dirimu saat ini jauh berbeda dari dirimu di masa lalu, itu yang membuatnya jatuh cinta padamu. Energi yang kamu miliki mampu men-triggernya untuk melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Jika kamu orang baru, sikapmu menunjukkan perbedaan dari orang-orang yang selama ini berinteraksi dengannya. Tetapi faktor merasa sudah pernah kenal atau kamu mirip dengan sosok yang dekat dengannya, juga berpengaruh. Yang jelas kamu hadir menunjukkan perbedaan besar dari apapun yang selama ini menjadi pola pikir atau kebiasaannya. Kamu juga mengisi kekosongan yang ada dalam jiwa atau menyentuh tombol yang selama ini tidak disadarinya. Kamu adalah inspirasi dan jalan yang akan membawanya menjadi manusia lebih baik. Orang yang berdiling denganmu ini selalu membutuhkan pemikiran luar biasa yang mampu membuka cakrawala berpikirnya, dan kamulah orang itu. Ada satu hal yang terus terasa di sini, yaitu perasaan sudah pernah mengenalmu di satu masa, seakan kamu mirip dengan seseorang yang pernah dikenalnya. Energimu sangat familiar, bahkan secara fisik pun kamu sangat familiar. Saya tidak heran jika orang yang berdiling denganmu ini sering dejavu atau mimpi yang terasa sangat nyata. Seakan-akan kalian memang sudah lama saling mengenal sejak ribuan tahun dan rasa cinta yang tumbuh padamu bukanlah hal baru. Orang yang kamu pikirkan ini bahkan merasa jalan pertemuan kalian berdua bukanlah satu kebetulan tetapi satu skenario besar. Saat ini hari-harinya dipenuhi dengan doa dan harapan. Tanpa henti orang yang berdiling denganmu ini meneriakkan betapa inginnya dia menyatu denganmu. Hatinya selalu menyuarakan pengakuan kepada Tuhan betapa cintanya dia padamu. Catatan, jika kamu yang resonate dengan reading ini sedang dalam perjalanan spiritual, koneksi kalian berdua akan semakin menjelaskan banyak hal padamu. Semua penjelasan itu menguatkan perjalanan spiritual tersebut. Misalnya kamu semakin paham tentang koneksi jiwa, healing, past life, reinkarnasi, dan lain-lain.